Halo, selamat datang di channel Top Tutor. Untuk video kali ini, kita akan membahas cara menghitung upah lembur atau overtime. Nah, di sini sudah saya sediakan materi untuk latihannya, dan materi latihan ini bisa kalian download, dan link downloadnya sudah saya sediakan seperti biasanya di deskripsi. Nah, pada video kali ini, kita akan menggunakan beberapa rumus, di antaranya yaitu rumus if, rumus text, hour, dan minute. Nah, rumus if sendiri ini adalah untuk mencari logika ya, mencari logika jika benar atau jika salah ya, true atau false. Sedangkan rumus text sendiri itu dalam hal ini untuk mengubah tampilan angka yang ada nanti menjadi nilai teks. Dan kita rubah dalam format mata uang ya di sini. Lalu ada fungsi atau rumus hour itu digunakan untuk membaca jam. Di sini ada tarif jam dan menit untuk membaca bilangan menit ya, karena ada nilai menitnya juga di sini. Baik, pertama-tama di sini aturannya adalah untuk tipe lemburnya itu ada tipe lembur umum dan yang kedua ada tipe lembur atau overtime nasional. Jadi jika lemburnya itu atau overtime-nya itu di hari-hari libur nasional. Nah, sementara tarif jamnya di sini kita bagi dua sesuai dengan tipe lemburnya tadi. Misalkan overtime yang umum itu misalkan tarifnya itu 25.000 per jamnya, sedangkan yang untuk libur nasional itu tarifnya 50.000. Jadi aturannya seperti itu ya. Baik teman-teman, kita mulai saja. Kita mulai menghitung dari tabel ini, yaitu di sini sudah ada kodenya, lalu ada nama karyawannya, lalu mulai jam lemburnya sampai jam selesainya, plus ada menitnya di sini ya. Nah, di sini juga kita pertama-tama akan mencari ini ya, tipe lemburnya ini. Baik, jadi kita langsung saja, sama dengan, nah kita akan menggunakan rumus if di sini, ya, seperti ini ya, rumus if, logical test, yaitu sel di mana kodenya itu, yaitu ada di A5 ya, saya letakkan di sini, sama dengan, jadi jika kita masukkan nilai kodenya, di situ kodenya adalah OTU ya, di dalam kutip 2 seperti ini. Lalu kita pisahkan dengan titik koma. Ya, jadi tergantung ya, kalau komputer teman-teman itu koma, teman-teman ikutin koma ya. Kalau di komputer saya ini titik koma, jadi saya mengikuti dengan titik koma. Jadi saya titik koma seperti ini. Lalu kita ikuti saja deskripsi atau argumentasi dari rumusnya yang kelihatan ya. Nah, di sini saya akan masukkan teksnya adalah umum ya, misalkan. Seperti ini ya. Jika O2, ini bukan O2. Jadi O2. Ya, seperti ini ya. Lalu di sini kita lanjutkan lagi dengan titik koma, lalu masukkan rumus if-nya lagi. If, ya seperti ini. Sel kodenya, sel A5 di sini. Lalu sama dengan dalam kutip 2 yaitu OTN. Ya. Untuk yang lembur nasional dalam kutip, lalu titik 2, titik koma. Lalu kita masukkan di sini misalkan nasional. Kalimatnya nasional ya, katanya nasional. Nasional seperti ini. Dan di sini kita jika tidak kosong ya. Ini. Lalu kita kurung tutup. Dan kurung tutup yang satunya lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi
Saya enter dulu seperti ini. Nah, dia akan keluar ya. Jadi OTU ini umum. Jadi gini ngebacanya. Jika sel kodenya ini adalah kodenya OTU, maka teks yang keluar adalah umum. Jika tidak, maka teks yang keluar adalah OTN nasional. Nah, jika tidak juga sama sekali maka nilainya kosong. Jadi bacanya seperti itu ya. Jadi karena emang ini dia OTU, berarti OT itu adalah umum. Nah, jadi kita tinggal enter saja. Nah, untuk rumus atau sel di bawahnya yang kosong ini kita tinggal copy saja. Kita arahkan ke tanda panah ke sudut kanan bawah seperti ini. Tinggal kita klik drag tarik ke bawah gini teman-teman. Nah, jadi kelihatan ya. Jadi kalau yang OTU itu umum, OTN itu nasional. Jadi ini tipe lemburnya. Jadi tadi yang saya katakan di awal ada dua tipe lembur, yaitu ada umum dan ada nasional. Baik, itu tadi yang kita mencari nilai untuk tipe lembur ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk tarif jam ya. Ini kita akan masukkan rumusnya gitu ya. Di sini kita menggunakan rumus if lagi seperti ini. Lalu kita masukkan sel kodenya. Kita akan masukkan kodenya jika kodenya OTU nih. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan rumus teks. Ya, rumus teks. Ini value-nya adalah kalau untuk OTU itu adalah 25.000, kita masukkan titik koma lalu dalam kutip. Nah, di sini kita masukkan format mata uangnya. Nah, di sini saya mengambil format mata uang nih seperti ada di ini ya. Kalau di format sel itu di kategori custom ya. Di sini ada berbagai macam jenis format di situ ya, di antaranya ada format mata uang. Oke, jadi seperti ini. Ini untuk format mata uang rupiah ya. Oke, kita kurang tutup. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu saya akan kita akan masukkan kondisi yang lainnya, yaitu kondisi untuk yang overtime nasional ya. Ini saya masukkan lagi dengan rumus if lagi ya. Dengan rumus if lagi seperti ini. Lalu sama kita akan mengambil sel kodenya sama dengan, nah kodenya adalah OTN ya. OTN. Oke. Lalu saya akan masukkan di sini rumus teks. Teksnya. Lalu untuk OTN ini adalah nilainya adalah 50.000. Dan saya akan masukkan lagi format mata uangnya. Seperti ini. Oke. Kurung tutup. Nah, di sini. Jika tidak keduanya ya, berarti nilainya itu akan jadi 0 seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang kita tinggal kurung tutup ya di sini. Yang pertama, kedua, ketiga. Sebentar, ini biasanya dia warnanya berubah. Berarti ini harus ada nih. Maaf, di sini ada. Nah, di sini tanda kutip nih. Nah, biasanya memang kalau ada tanda atau nilai yang kurang, biasanya dia otomatis ya. Biasanya kalau ini dia berubah. Nah, berubah warnanya, berarti kan tadi kalau kita tanda kutipnya ini kurang ya, dia tetap warnanya hitam ya. Tapi kalau benar-benar emang benar gitu ya, dia akan berubah. Nah, ini tinggal kita masukkan lagi di sini kalau 1, 2, 3 untuk if yang pertama yang awal. Nah, ada 3 kurung tutup di sini. Oke, ini tinggal kita enter ya. Ini accept to correction. Oke, ini tanda kurung biasanya nih. Kita yes saja. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oh, kurungnya ada 2 ya.
Bukan 3 ya. Oke, oke. Ya, betul. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, ini kalau saya jelaskan di sini, jika nilai kodenya itu adalah OTU gitu ya, kode kode lemburnya adalah OTU, maka dia akan mengambil nilai lembur yang diambil ini 25.000. Nah, 25.000, dan jika tidak, dia akan mengambil nilai OTN, yaitu yang nilai 50.000, dan jika tidak juga dia akan mengambil nilai 0. Nah, kita tinggal tunggu sini. Nah, untuk sel yang di bawahnya, kita tinggal copy rumusnya saja ya, dengan klik and drag pada sudut kanan bawah sel yang sudah terisi rumusnya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi ada rumusnya yang ini ya, jika tidak sama sekali 0 ya. Nah, bawahnya ini kan kosong ya. Kode kosong ini kalau kita tarik, dia akan keluar nilainya adalah, ini salah. Nah, 0 ya. Tadi adalah kode yang ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini saya undo saja. Nah, selanjutnya kita akan mencari lama lembur. Nah, lama lembur ini kita tinggal mengurangi aja ya dari waktu selesainya jam berapa dikurang jam mulainya. Jadi kita tinggal masukkan pengurangan aja di sini ya. Jadi sel ini ya, D5 dikurang dengan sel C5 yaitu mulainya. Nanti tinggal kita enter. Nah, jadi lamanya itu 4 jam 10 menit. Ya, rumusnya sama, tinggal kita copy saja ke bawah seperti ini. Iya. Nah, ini macam-macam ya dari tiap karyawan ini lama lemburnya. Lalu yang terakhir kita akan menghitung jumlah uang lembur. Di sini kita masukkan rumusnya lagi ya. Seperti ini, if kodenya sama dengan OTU titik koma, lalu kita akan masukkan menghitung jam ya. Lama lembur itu jam lama lembur. Jadi rumusnya adalah kita masukkan rumus hour di sini. Ini udah keluar ya sini ya, hour seperti ini. Lalu ini ya, yang G5 ini, sel G5 lama lembur, kita klik sini, kurung tutup seperti ini. Lalu dikali dengan tarifnya ya di sini. F5 ya. Lalu ditambah dengan selain jam itu ya, kan ada menitnya ya. Kita masukkan menitnya di sini. Menit. Oke, keluar. Lalu kita masukkan, itu berarti dia di sel G5 ya. G5 seperti ini. Oke, lalu dikali dengan tarifnya. Nah, karena ini menit, maka tarifnya itu harus dibagi dulu ya. Berarti tarif jamnya ini kita bagi dengan 60 menit ya, karena 1 jam itu 60 menit kan. Karena kita akan mencari menitnya. Di sini ada 4 jam 10 menit. Nah, karena nilainya menit, sementara tarifnya adalah per jam, maka nilai menitnya ini harus dibagi dulu dengan 60 gitu. Jadi kita dalam kurung seperti ini ya. Jadi yang ini F5 dibagi dengan 60, kurang lebih seperti itu. F5 dibagi dengan 60, kurung tutup. Oke, untuk satunya lagi. Jadi seperti itu. Jadi bacanya gitu teman-teman ya. Jadi jika kodenya itu adalah OTU, maka dia akan mengalihkan lama lembur dikalikan tarif. Nah, lama lembur itu terdiri dari jam dikali dengan tarifnya dan menit. Nah, menit dikalikan dengan tarif per menit. Otomatis seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung lanjutin lagi gitu ya. Tapi dengan kondisi yang satunya lagi, yang selanjutnya yaitu untuk overtime nasional ya. Jadi seperti ini, if ya. Jadi apa kodenya di sini? Ya, seperti ini ya. Jadi kita masukkan lagi jamnya ya.
dengan hour tadi. Lalu itu ada di sel G5. Ya, G5 seperti ini. Ya, lama lembutnya berapa? Kita kali lagi. Ini sama ya kayak kondisi yang pertama. Dikali dengan tarif lemburnya. Lalu ini ditambah ya. Ditambah. Kita masukkan berarti ini adalah menitnya ya. Kita akan cari menitnya. Itu berarti menitnya itu G5 seperti ini ya, dikali dengan tarifnya, tapi hitungannya untuk hitungan menit ya, dibagi dengan 60 menit. Oke, ini kita kurung tutup ya. Misalnya ini kurung tutup untuk yang menit ini. Lalu untuk selanjutnya lalu if ya, selanjutnya yang bawah. Jadi ada 4 kurung tutup ya. Kita untuk hal ini harus teliti gitu, karena kalau ada yang kurang atau salah ketik ini dia akan error maksudnya. Oke, kita coba aja, kita enter ya. Nah, jadi akan keluar seperti ini ya. Ini ada nilai desimalnya. Nah, tapi kita copy dulu ya sebelum kita rubah jadi format akunting. Seperti biasa, ini tinggal kita klik drag ke bawah seperti ini. Nah, lalu formatnya kita ganti dengan format akunting. Nah, seperti ini. Nah, jadi dapat ya untuk nilai lembur dari masing-masing karyawan ya. Seperti itu. Jadi berdasarkan lamanya waktu mereka lembur. Nah, saya rasa itu saja untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.